Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dengan materi renang, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, semester genap kelas 4, tentunya masih di Melsi Channel. Yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Yuk kita simak pembahasannya. Renang sebetulnya merupakan olahraga yang banyak diminati oleh anak-anak. Namun, untuk mengawali jenis olahraga ini membutuhkan pendampingan orang tua atau instruktur, dan untuk para pemula harus menggunakan kolam renang yang dangkal. Apa itu renang? Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Berikutnya adalah macam-macam gaya renang. Yang pertama, renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya dada. Yang ketiga, renang kupu-kupu. Yang keempat, renang gaya punggung. Itulah macam-macam gaya dalam renang yang sering kita temukan. Masih ada jenis gaya yang lain. Yang pertama kita bahas tentang renang gaya bebas. Gaya renang bebas ini adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Pada saat melakukan gaya ini, posisi badan berada di dalam permukaan, tangan mengayuh ke depan, sedangkan kaki menendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Itulah renang gaya bebas. Yang kedua adalah renang gaya dada. Adalah teknik renang yang mirip dengan katak saat berenang. Sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun gaya ini cocok untuk yang ingin berenang secara santai. Teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala di atas untuk melakukan pernapasan. Itulah renang gaya dada. Berikutnya adalah renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang gaya kupu-kupu, yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan. Karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan, untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke dalam air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Sedangkan kaki lurus rapat ikut bergerak sesuai alur gerakan badan. Gaya renang gaya kupu-kupu disebut juga dengan gaya lumba-lumba. Untuk kecepatan memang lebih cepat daripada gaya bebas. Namun untuk melakukannya harus dengan tenaga yang lebih ekstra besar. Itulah renang gaya kupu-kupu. Berikutnya adalah renang gaya punggung. Teknik renang gaya ini dengan posisi badan terlentang melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air.
Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, namun arahnya berlawanan. Untuk teknik pengambilan nafas, gaya punggung dapat dilakukan kapan saja, karena wajah berada di atas air dan menghadap ke atas. Manfaat dari renang gaya ini untuk melatih otot punggung dan lengan. Itulah renang gaya punggung. Sedikit kita sampaikan sejarah renang. Sejarah renang dimulai dari perlombaan yang diadakan di benua Eropa pada tahun 1800. Pada perlombaan ini, jenis gaya yang sebagian besar digunakan oleh penang adalah gaya dada. Namun, pada tahun 1873 ditemukan gaya renang yang bernama gaya Trangen yang ditemukan oleh John Arthur Trangen. Itulah dengan singkat sejarah renang internasional. Berikutnya adalah renang ini pertama kali masuk dalam pagelaran Olimpiade pada tahun 1896 yang berlangsung di Athena. Sedangkan untuk kategori putri masuk Olimpiade pada tahun 1912 di Stockholm, Swedia. Untuk pembentukan organisasi atau yang disebut dengan FINA atau Federation International de Nation de Amateur, yaitu pada tahun 1908 di Inggris. Berikut adalah juga di samping sudah disajikan beberapa logo yang berhubungan dengan sejarah renang. Yang pertama adalah FINA, yang kedua yang ada di Indonesia. Yuk kita simak secara singkat yang ada di Indonesia. Tahun 1904, sebelum masa kemerdekaan, sudah terdapat kolam renang yang indah di Cihampelas, Bandung. Namun, kolam ini hanya diperuntukkan kepada para bangsawan saja sebelum berdirinya Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ini sangat singkat sejarah renang di Indonesia. Selanjutnya adalah Organisasi Renang Indonesia. Induk Organisasi Renang Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan PRSI. Induk Renang Nasional ini didirikan pada tahun 21 Maret 1951 di Jakarta, yang saat itu bernama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia dan diketuai oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Itulah sejarah singkat dari renang. Berikut adalah ukuran kolam renang. Dalam kompetisi atau kejuaraan yang resmi telah diatur ukuran kolam renang yang digunakan. Berikut ini adalah ukuran berdasarkan standar nasional dan internasional FINA. Untuk pembahasan kita adalah khusus yang standar PRSI, yaitu dengan panjang kolam 50 meter, lebar kolam 25 meter. Kedalaman kolam renang minimal 2 meter, lebar lintasan kolam renang 2, meter antar lintasan. Jumlah lintasan kolam renang 8 lintasan. Untuk temperatur air pada kolam renang 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Selanjutnya, pokok pembahasan kita adalah tentang renang gaya bebas.
Bagaimana cara melakukan renang gaya bebas? Kita mulai, yang pertama adalah dari latihan gerak meluncur. Gerak meluncur diawali dengan latihan mengapung di dalam air seperti tampak pada gambar. Biasanya untuk pemula adalah memegang bagian samping dinding untuk berlatih mengapung. Latihan mengapung dapat menggunakan pelampung. Jika tidak ada pelampung, kita dapat berlatih pada kolam yang dangkal setinggi lutut. Cara melakukan: letakkan tangan di dasar kolam sehingga menyangga badan. Kaki sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, kemudian lakukan gerakan seperti menggunting air. Itulah latihan gerak meluncur. Yang pertama, untuk latihan gerak meluncur menggunakan pelampung. Pelampung di sini bisa menggunakan ban bekas atau memang yang bentuknya persegi. Juga alat yang digunakan juga bisa menggunakan pelatih. Atau kalau kita berlatih dengan orang tua juga dibantu oleh orang tua. Cara melakukannya: letakkan pelampung pada badan sedemikian rupa. Ulurkan tangan ke depan sejajar dengan bahu. Yang kedua, kedua kaki lurus ke belakang. Sibakkan air dengan kedua tangan ke samping secara bersama-sama, membentuk busur sampai rapat dengan badan. Ulurkan lagi ke depan dan sibakkan air, demikian seterusnya. Itulah langkah-langkah untuk melakukan gerak meluncur dengan menggunakan pelampung. Yang kedua masih tentang latihan gerak meluncur, yaitu tanpa menggunakan pelampung. Cara melakukannya: berdiri di sisi kolam dan satu kaki ditekuk menginjak dinding kolam. Kepala menunduk, kedua tangan lurus ke depan. Yang ketiga, tolakkan kaki ke dinding kolam dan biarkan badan kita meluncur sampai berhenti. Itulah cara melakukan gerak meluncur tanpa pelampung. Yang kedua adalah gerakan kaki. Bagaimana cara melakukannya? Berdirilah menghadap ke tepi kolam. Tangan berpegangan pada tepi kolam. Salah satu tangan mencagak ke tembok kolam. Yang kedua, angkat badan sehingga posisi badan telungkup. Kepala, punggung, dan kaki sejajar di permukaan air. Terakhir, angkat kepala dari permukaan air. Kemudian gerakkan kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian, mulai dari pangkal paha seperti gerakan menggunting. Yang ketiga adalah gerakan tangan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, posisi tubuh masih seperti semula. Masukkan kepala ke permukaan air. Gerakkan satu tangan kiri ke arah ke bawah menuju ke belakang sejajar badan. Pada saat tangan mendayung, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri hingga wajah keluar dari permukaan air. Ambil nafas dengan mulut. Anak-anak bisa mengamati seperti gambar yang ada di bawahnya. Lakukan secara bergantian dengan teratur. Yang ketiga, gerakan tangan. Cara melakukan masih gerakan tangan. Yang berikutnya adalah luruskan kembali tangan ke depan dan bersamaan dengan gerakan itu. Masukkan kembali ke
permukaan kembali kepala ke dalam air sambil mengeluarkan napas. Pengambilan napas hanya dilakukan ke satu arah kiri atau kanan. Ini ya, untuk pengambilan nafas ini dilakukan ketika mengangkat ke permukaan air, dilakukan saat menoleh ke kiri atau ke kanan. Berikutnya yang terakhir, gerakkan tangan seperti baling-baling berputar, bergantian lurus ke depan, mendayung air ke bawah sampai sejajar dengan badan. Berikutnya, cara bernafas. Cara melakukan. Mulailah dengan sikap terapung telungkup, kedua tangan memegang pinggir kolam, kedua paha menjepit papan, apa yang disebut dengan pull boys. Ini untuk para pemula, cara pengambilan nafasnya. Yang kedua, palingkan dahi ke samping dan ambil nafas lewat mulut. Kemudian palingkan kembali hingga dahi masuk ke dalam air dan buang nafas lewat hidung. Begitu seterusnya pengambilan nafas dilakukan. Berikut adalah tahapan cara bernafas dalam renang gaya bebas. Yang pertama adalah kita kenal entry, yang kedua pulpus, yang ketiga recovery. Berikutnya yang pertama kita bahas adalah entry, tangan masuk ke dalam air. Entry adalah tahapan ketika salah satu tangan masuk ke dalam air. Masuknya tangan dimulai dari jari-jari tangan dengan cara yang halus. Yang kedua, pulpus, menarik dan mendorong. Pull adalah tahapan gerak setelah mendorong tangan masuk ke dalam air di depan. Kemudian ditarik sampai tangan berada di bawah dada. Push merupakan gerak lanjut dari pull, yaitu tahapan ketika tangan dari bawah dada didorong lurus sampai dekat pinggang. Yang terakhir adalah recovery, pengembalian. Recovery adalah tahapan pengembalian lengan dari belakang ke depan. Ini lakukan secara bergantian. Sebetulnya apa saja etika di kolam renang? Seperti halnya kita berada di mana saja, harus mempunyai etika agar kita terselamatkan. Hati-hati, tidak boleh bermain-main. Etika atau sopan santun di kolam renang merupakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua pengguna kolam renang. Bagaimana kita harus bersikap dan bertingkah laku di kolam renang agar tertib dan selamat. Yang pertama adalah kita membutuhkan persiapan. Sebelum pergi ke kolam renang, kita harus menyiapkan perlengkapan pribadi seperti pakaian renang dan pakaian ganti. Yang kedua, handuk dan sabun. Yang ketiga, pelampung dan kacamata renang atau pelampung yang lain. Tidak hanya kacamata renang, juga biasanya untuk pemula harus membutuhkan alat yang disebut, misalkan kalau tidak ada bisa menggunakan ban, yaitu ban bekas dari mobil. Ini sebagai awal untuk latihan. Berikutnya adalah saat melakukan pelaksanaan. Yang pertama adalah latihan berenang di kolam renang sebaiknya dibimbing oleh pelatih atau guru. Sebelum masuk kolam renang, jangan lupa membayar tiket masuk. Ini adalah biasanya ketika mau masuk dimanapun juga
kita harus membayar tiket masuk. Yang kedua, agar tertib dan aman di kolam renang, pada peraturan berkewajiban dan larangan harus dipatuhi. Peraturan berupa kewajiban dan larangan harus dipatuhi. Apa saja yang menjadi kewajiban dan apa saja larangannya saat berada di kolam renang. Untuk kewajibannya, perenang wajib menggunakan pakaian renang yang sopan, menitipkan barang di tempat penitipan. Yang ketiga, sebelum berenang harus melakukan pemanasan atau yang dikenal dengan warming up. Apa tujuannya pemanasan? Tujuan pemanasan adalah agar tubuh kita ini berkenalan, bahasanya berkenalan dengan suhu tubuh yang ada pada air. Jangan langsung ketika kita sudah di kolam renang langsung lompat, langsung turun ke air. Biasanya untuk pemanasan ini kita duduk di samping kolam terlebih dahulu dengan memasukkan kaki ke kolam renang. Ini salah satu cara agar suhu tubuh ini seimbang dengan suhu yang ada di dalam air. Yang keempat adalah sebelum dan sesudah berenang harus berbilas sebagai penyesuaian. Berbilas atau mandi, berbilasnya menggunakan sampo. Yang kelima, mematuhi semua peraturan atau petunjuk guru atau pelatih. Apa tujuannya mematuhi ini? Agar saat latihan dapat berjalan dengan lancar, karena ini adalah di suasana air diam, ini agar kita selamat, tidak tenggelam. Ini tujuannya. Menjaga keselamatan diri. Yang terakhir, apa saja yang menjadi larangan ketika berada di kolam renang, ketika melaksanakan renang? Yang pertama, mengenakan pakaian yang bukan pakaian renang. Kenapa menggunakan pakaian renang? Karena ketika di dalam air, tekanan suhu tubuh ini tidak terlalu berat. Pakaian renang yang digunakan ini biasanya sudah disesuaikan, tidak mudah menyerap air. Yang kedua, mengenakan pakaian warna putih atau transparan. Mengenakan ini sudah banyak sekali jenis-jenis pakaian yang sesuai untuk wanita maupun laki-laki yang sudah islami. Yang ketiga adalah mengenakan alas kaki di area kolam renang. Namun tidak semuanya di kolam renang itu menggunakan alas kaki. Silakan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di kolam renang masing-masing sesuai aturan yang ada. Ini adalah larangan secara umum. Mengenakan alas kaki. Jadi untuk di kolam renang dilarang untuk memakai alas kaki. Kenapa? Tujuannya agar kita tidak mudah jatuh ketika, kenapa? Di samping kiri kanan adalah biasanya basah. Yang keempat, memasuki kolam renang kedalaman 2,5 meter bagi yang belum dapat berenang. Untuk pemula, jangan mendekat dengan kedalaman seperti ini. Gunakan kolam renang yang dangkal. Yang kelima, bercanda dan bersenda gurau yang berlebihan di dalam kolam renang. Ini yang juga menjadi larangan. Yang keenam, membuang sampah sembarangan di kolam renang. Jadi, ketika ada di kolam renang, juga harus menjaga kebersihan lingkungan yang ada di kolam renang. Yang ketujuh, melakukan salto di pinggir kolam renang.
Ini yang juga dilarang melakukan salto, lakukan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.